Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri pembelajaran bahasa Inggris online gratis untuk teman-teman semuanya. Well, kita ketemu lagi pada pembahasan intermediate grammar. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, sebelum lanjut pada materi, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentu akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kali ini. Lesson 7, pelajaran yang ketujuh, yaitu kita akan bahas tentang adverb ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata keterangan. Ya, pasti tidak asing ya teman-teman dengan istilah kata keterangan. Ada kata benda, kata sifat, kata keterangan. Nah, kita akan bahas adverb ya pada video kali ini. Dan kita akan bagi beberapa parts ya, karena cukup banyak materi adverb ini. Nah, kali ini kita akan membahas part yang pertama, part 1 ya, yaitu adverb of place dan adverb of time. Oke, nah sekarang adverb atau kata keterangan itu fungsinya sebenarnya apa ya? Jadi fungsi dari adverb yaitu menjelaskan kata kerja ya. Nah, jadi dia kata yang menjelaskan kata kerja, bisa juga menjelaskan kata sifat dan bahkan bisa menjelaskan adverb yang lain. Nah, jadi ada tiga pihak yang bisa dijelaskan oleh adverb ya. Adverb ini penjelas kata kerja, penjelas kata sifat, bahkan bisa menjadi penjelas adverb yang lain. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya. Misalnya, I go to Bali. Nah, di sini ada kalimat I go to Bali. Nah, to Bali ini adalah keterangan ya. Keterangan, dia menjelaskan kata kerja go. Ya, I go to Bali. Aku pergi ke Bali. Nah, pergi ke Bali. Nah, ke Bali sendiri ini ya, to Bali ini menjelaskan kata go atau pergi. Contoh yang lain, misalnya he is very handsome. Nah, he is very handsome. Dia sangat ganteng. Ya, ada kata very di sini sebagai adverbnya. Nah, very ini menjelaskan mana? Dia menjelaskan handsome, menjelaskan adjektif, ya. Nah, jadi very menjelaskan handsome. Nah, kata keterangan sebagai penjelas adjektif. Kemudian contoh yang lain, they walk very slowly. Mereka berjalan sangat lambat. Nah, di sini ada very dan slowly. Very dan slowly ini dua-duanya adverb, ya. Nah, very ini menjelaskan adverb slowly. Karena yang utama adalah slowly-nya ini ya. Slowly menjelaskan walk. Mereka berjalan dengan lambat. Nah, dengan lambat ini menjelaskan berjalannya, ya. Jadi slowly sebagai penjelas walk. Nah, sementara very atau sangat ini dia menjelaskan slowly ya, jadi sebagai penjelas adverb yang lain. Nah, ini contoh adverb sebagai penjelas adverb. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis adverb ya. Nah, jenis-jenis adverb yang pertama yaitu adverb of place, menjawab pertanyaan where. Nah, adverb of place atau keterangan tempat ya. Nah, beberapa kunci yang bisa kita ingat yaitu adverb of place atau keterangan tempat ini biasanya dia menjawab pertanyaan where, di mana ya. Kemudian menjelaskan di mana aktivitas ya, keadaan itu terjadi. Nah, ini maksudnya. Oke. Nah, jadi adverb of place atau keterangan tempat itu dia berfungsi untuk menjawab pertanyaan where atau menjelaskan di mana aktivitas keadaan terjadi ya. Contoh misalnya ada kalimat saya makan di dapur. Nah, makan di mana? Di dapur. Nah, berarti di dapur itu adalah keterangan tempat. Di mana? Nah, kan menjawab pertanyaan di mana, menjelaskan pertanyaan where gitu ya. Berarti dia keterangan tempat.
Kemudian terletak di awal kalimat atau di belakang kalimat. Ya, jadi adverb of place itu bisa berada di awal kalimat atau di belakang kalimat. Kita lihat contohnya, misalnya I slept at a hotel, ya. I slept at a hotel. Aku tidur di sebuah hotel. Nah, di sini ada keterangan tempat, di sebuah hotel. Di mana? Ya, aku tidur. Tidur di mana? Di sebuah hotel. Nah, maka di sebuah hotel ini adalah keterangan tempatnya. Nah, dia berada di akhir kalimat, ya. Contoh yang lain, she always has breakfast under a tree. Dia selalu sarapan di bawah pohon. Ya, di mana? Di mana dia sarapan? Di bawah pohon. Nah, dia menjelaskan di mana terjadinya aktivitas sarapan, yaitu di bawah pohon, ya. Nah, under a tree ini juga berada di belakang kalimat. Contoh yang lain, in my hometown most people work as farmers. Di kampung halamanku sebagian besar orang bekerja sebagai petani. Nah, in my hometown ini adalah keterangan tempat dan dia berada di awal kalimat, ya. In my hometown most people work as farmer. Biasanya kalau ada keterangan tempat yang di awal kalimat, maka sebelum masuk ke subjek ada koma yang memisahkan, ya. Nah, biar tidak rancu nanti untuk menentukan mana subjeknya. Nah, jadi keterangan tempatnya diakhiri dengan koma, ya. In my hometown, koma, most people work as farmers. Begitu, ya. Oke. Kemudian contoh lain, we were hungry at school. Oke, nah we were hungry at school. Kami lapar di sekolah. Nah, ini tidak menjelaskan aktivitas, ya, tapi menjelaskan keadaan karena yang dijelaskan adalah adjektif. We were hungry. Nah, hungry ini adalah adjektif at school. Nah, ini sebagai adverbnya. Hungry. Hungry di mana? Ya. Nah, lapar di mana laparnya? Di sekolah. Nah, di sekolah ini menjelaskan kata lapar. Oke, nah at school adalah adverb. She is here. Dia di sini. Atau bisa diterjemahkan dia ada di sini, begitu, ya. She is here. Nah, here. Nah, here ini juga adverb, ya. Dia di sini. Dia di mana? Di sini. Itulah dia sebagai keterangan tempat juga. Here berada di belakang kalimat. Oke. Nah, ini beberapa contoh adverb of place. Oh, ada satu lagi nih, ya, ketinggalan, yaitu I was there, ya. I was there. Nah, ini kasusnya sama dengan she is here, ya. Cukup singkat. Nah, hanya saja dalam bentuk lampau, I was there. Aku berada di sana, ya. I was there. Nah, there ini adverb yang berada di belakang kalimat juga. Nah, kemudian adverb of place ini bisa terbentuk dari yang pertama, yaitu adverb murni. Nah, adverb murni maksudnya adverb yang dia memang satu kata dan posisinya sebagai adverb. Kalau kita lihat di kamus begitu, ya, dia adverb. Contohnya here. Nah, here ini kalau teman-teman buka kamus cari kata here, maka di sampingnya ada tanda kurung adv begitu, ya. Nah, dia berposisi sebagai adverb. Jadi asli memang dia adverb, begitu, ya. There, nah di sana, nah itu juga adverb murni, ya, karena dia memang asli sebagai adverb. Abroad, nah abroad kalau diartikan di luar negeri atau ke luar negeri. Nah, ini juga adverb, ya. Adverb, dia asli memang berupa adverb. Nah, kemudian bentuk yang kedua yaitu adverb terbentuk dari preposition plus noun. Noun yang berupa nama tempat, ya. Nah, kalau yang pertama ini kan dia memang satu kata yang asli berposisi sebagai adverb, ya. Sementara yang kedua ini dia terbentuk dari rangkaian preposisi plus noun atau kata benda. Jadi dia sudah nggak murni lagi, ya. Jika dipisah misalnya preposisinya hilang, maka dia noun bukan adverb. Nah, dia hanya bisa jadi adverb apabila ditambahi preposisi. Contoh misalnya at home, gitu, ya.
At home lah. At home ini adverb of place. Kalau home saja, dia bukan adverb of place ya. Jangan salah paham. Home saja itu nama tempat, bukan keterangan tempat. Dia adalah kata benda ya. Memang kata benda berupa nama tempat, tapi bukan keterangan tempat, bukan adverb of place. Dia menjadi adverb of place atau keterangan tempat apabila ada preposisi. At home misalnya, in front of home, behind the home. Nah, maka boleh dia menjadi adverb. In Jakarta, ya, in Jakarta, di Jakarta. Jakarta saja bukan adverb ya. Jakarta saja itu noun. Tapi in Jakarta baru dia menjadi adverb gitu ya. Jangan salah. Kalau kita ditanya apa posisi Jakarta, kalau Jakarta saja ya sebagai noun, tapi kalau in Jakarta dia menjadi adverb. Under the tree. Nah, under the tree. Tree saja pohon itu kata benda, tapi kalau dikasih under sebagai preposition ya, under the tree misalnya, maka dia menjadi adverb. On the table, di atas meja. Kalau meja saja, table saja dia noun, kata benda. Tapi kalau on the table dia menjadi keterangan tempat. Oke. Nah, jadi kita bandingkan ya, misalnya pada kata Jakarta dia adalah kata benda, in Jakarta dia menjadi keterangan tempat. School, sekolah. Nah, sekolah ini kata benda ya, noun. At school, nah baru dia menjadi adverb of place ya. Bedroom, kamar tidur. Nah, dia kata benda, bukan keterangan tempat. In my bedroom baru menjadi keterangan tempat ya, menjadi adverb of place. Nah, ini contoh pada kalimat yang lebih panjang, misalnya Jakarta is the capital city of Indonesia. Nah, di sini kata Jakarta, kalau kita disuruh menganalisa apa posisi Jakarta, dia bukan sebagai adverb ya, tapi sebagai noun. Jakarta, karena dia tanpa ada preposisi. Ya, Jakarta is the capital city of Indonesia. Nah, pada kalimat yang kedua, I work in Jakarta. Nah, I work in Jakarta, in Jakartanya adalah keterangan tempat. Ya, tapi kalau tidak ada in Jakarta saja kata benda. In Jakarta baru dia menjadi keterangan tempat atau adverb of place. We will build a school. Kami akan membangun sebuah sekolah. Nah, a school ya. School ini adalah noun. They are studying at school. Nah, mereka sedang belajar di sekolah. At school, nah ini baru menjadi keterangan tempat ya, karena ada preposition at. There are 3 bedrooms. Ada 3 kamar tidur. She is sleeping in her bedroom. Nah, bedanya apa? Pada there are 3 bedroom, bedroomsnya tanpa ada preposisi, jadi dia hanya menjadi kata benda, noun ya. Sementara pada kalimat she is sleeping in her bedroom ada preposisi di sini, in her bedroom, di dalam kamar tidurnya. Maka in her bedroom adalah keterangan tempat, gitu ya. Nah, jadi jika tanpa preposisi maka kata benda tersebut ya tetap kata benda, tapi jika diberi preposition of place seperti ini in ya misalnya, maka penggabungannya menjadi adverb of place. Oke, sekarang yang kedua yaitu adverb of time atau keterangan waktu. Nah, jika adverb of place menjawab pertanyaan where, maka adverb of time menjawab pertanyaan when, kapan ya. Dan menjelaskan kapan aktivitas atau keadaan itu terjadi. Begitu ya. Nah, dia menjawab pertanyaan when untuk menjelaskan kapan, bukan di mana ya, kapan aktivitas atau keadaan itu terjadi. Kemudian adverb of time itu lazimnya terletak di akhir kalimat ya. Nah, kita ambil contoh, I slept yesterday. Aku tidur kemarin. Yesterday adalah keterangan waktu ya, dia berada di akhir kalimat. She always has breakfast in the morning. Dia selalu sarapan di pagi hari. In the morning, keterangan waktunya ya. We were hungry last night. Kami lapar semalam. Kapan laparnya? When ya, last night. Nah, last night ini dia menjawab pertanyaan
When, yaitu kapan. Kapan laparnya? Last night. She is happy now. Dia bahagia sekarang. Kapan bahagianya? Sekarang. Nah, maka now ini menjadi keterangan waktu, ya, keterangan waktu yang menjelaskan happy. Nah, sebagaimana adverb of place, adverb of time juga bisa berupa adverb murni. Misalnya yesterday, ya. Jadi dia memang satu kata yang berposisi sebagai keterangan waktu. Now, sekarang. Nah, itu juga dia asli memang adverb, ya. Tomorrow, besok. Nah, memang asli adverb. Today, sekarang. Nah, itu juga adverb. Today itu bisa bermakna sekarang atau hari ini, ya. Dan bisa juga berupa gabungan preposition plus noun, sama seperti adverb of place, ya. Nah, jadi sama seperti adverb of place, adverb of time ini juga bisa berupa preposition plus noun. Misalnya in the morning, di pagi hari. Nah, sudah bukan satu kata lagi. Ini ada 3 kata, in, the, dan morning. At noon, di siang hari. Nah, ada at dan noon. At weekend, ya, ada at dan weekend di akhir pekan. In January, ya, pada bulan Januari. Gitu. Kalau Januari saja ya dia kata benda, ya, dia noun. Tapi kalau in January menjadi keterangan waktu. Nah, kita bandingkan sekarang, ya. Januari gitu saja, itu adalah noun, kata benda. In January, pada bulan Januari menjadi keterangan waktu, ya, menjadi adverb. Sunday, hari Minggu. Nah, jika hari Minggu saja ya dia kata benda, ya. On Sunday, pada hari Minggu. Nah, on Sunday dia menjadi keterangan waktu atau adverb. Morning, pagi. Nah, pagi itu noun, ya, kata benda. In the morning, ya, in the morning, di pagi hari. Nah, maka ini menjadi keterangan. Ada in dan the, ya, in the morning menjadi keterangan waktu. Nah, kita lihat pada kalimat January is the first month in a year. Januari adalah bulan pertama dalam 1 tahun, ya. January saja, berarti dia adalah noun. I was born in January. Nah, di sini ada in January, berarti dia menjadi keterangan tempat. Keterangan waktu, ya. Sunday is my favorite day. Hari Minggu adalah hari favoritku. Nah, Sunday ini sebagai kata benda, ya. We do not work on Sunday. Kami tidak bekerja pada hari Minggu. Nah, di sini ada on Sunday. Kalau on Sunday dia keterangan waktu. Morning has broken. Pagi telah menyingsing, itu kalau dalam bahasa kita, ya. Morning has broken. Pagi telah menyingsing. You must eat in the morning. Kamu harus makan di pagi hari. You must eat in the morning. Lah, in the morning dia menjadi keterangan waktu. Oke, nah sementara itu, ya, materi kita pada video kali ini. Tunggu materi pada video selanjutnya.